and then Team Liquid bisa bener-bener pull the trigger. Jadi tinggal tergantung draftnya mau dibawa ke arah mana. Iya banget sih sama Goni, karena memang as a team, apalagi kalau lagi draft gini, mereka kan udah mulai kebayang atau udah mulai kelihatan bahwa winning condition mereka tuh apa, hero-nya di mana, karakter itemnya gitu. Joy dan Granger langsung dilangim ya, dan bahkan orang sekarang nggak bisa pakai Granger karena di ban sama Fnapi sendiri. Ya, karena ya Bruno juga di ban kan, daripada kita kasih Grangernya udah sekalian dihilangkan buat dua-duanya. Dan ini tanpa Joy sekarang. Yang berarti kalau mereka nggak ada Joy-nya, Suyo yang dipaksa untuk di-ban melepaskan cukup banyak Chusin ada, Hilda ada, Povius. Aku lebih takut editnya Kirk sih sebenarnya, karena dia power banget ya dengan edit juga. Ini jelas bola panasnya ada di FNOP. Dan bicara soal siapa yang farming lebih cepat ya, dua hero ini kan sebenarnya Joy dan Suyo yang memang farmingnya di bawah menit 9 bisa level 15. Ya, cuman ngeliat dengan bagaimana kapabilitas dari Suyo dari hari kemarin ya, entah kenapa aku mikir untuk value paling tinggi dengan tidak adanya Granger dan juga Bruno. Ya, dengan cucian yang di ban juga ya, Suyo nggak sih langsung ini? Ya, harusnya sih Suyo yang bakal diprayo banget sama teman-teman dari tim Liquid ID, mengingat Fabian juga power banget menggunakan Suyo-nya. Ya, ini selain itu alternatif, ingat masih ada Hilda, masih juga mungkin nanti yang bisa diambil. Selain Hilda, aku ngeliatnya mungkin ada Glue. Hilda ya. Kalau aku sih Hilda dari siapapun sebenarnya. Hilda ya. Iya, karena Hilda memang cukup powerful dan poking damage-nya dia ya gak main-main gitu loh dari early sampai game-nya ya. Jadi mereka masih bisa menstabilkan keadaan buat di early sampai dengan mid-nya. Dan ngomongin ke arah kaitin tadi, Hilda Matilda pun juga sebenarnya oke banget ya Om ya, untuk dikeluarkan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx PH. Namun dari segi first pick dengan adanya Chow ternyata yang diambil, dan oke, mainin setup dan mungkin akan mencoba untuk ngetekanin ke arah trio mid lane untuk punya early damage yang lumayan oke lah untuk teman-teman dari Fnatic. Salah satu bentuk dynamic juga nggak sih Chow-nya, memang power juga untuk Widi, tapi kalau dikasih ke Brusco agak sedikit berbahaya dan tampaknya responnya cukup direct early game. Ini cukup kuat ya, Suyo, Matilda dan juga Hilda. Dan jujur itu 3 pick awal yang benar-benar kuat banget dari segi setup early game-nya ya. Dan lagi-lagi nih, ini pressure bisa diberikan meskipun kita belum lihat apakah jungle yang akan diambil untuk King Kong nantinya. Ya, karena ya 3 hero kan yang dia pakai. Ya, karena masih bisa ada alpha juga kan Om. Kalau memang dia mau ngadu ke arah fighter, atau memang dia mau bermain dengan Fredrin lagi mungkin, karena nantinya dari Keldra-nya juga ingin bermain dengan hero-hero yang harus scaling dulu. Scaling itu kayak Nathan misalnya ya. Karena memang butuh badan di depan. Bisa sih kalau mau Fredrin. Cuman agak sulit sih kalau buat di early game ya, apalagi bisa di kiting Matilda sudah pindah. Yes, gak ada healer ya. Dia ada healer. Jadi gak bakal sustain nanti kalau dia mau main hero-hero tanker gitu. Iya. Dan jawabannya ini langsung ke dari Alpha-nya ya. Oke, walaupun sebenarnya kalau menurutku sendiri ya, tim Liquid ini menjalankan metode dropping the Hilda bomb. Karena kalau dengan ada Hilda dan juga Matilda, ini rumputan-rumputan juga untuk dari awal lumayan baik-baik, dan mungkin ini juga bakalan ngefek ke arah dari Choi yang dimiliki oleh Fnatic. Untuk di 3 menit pertama, otomatis screening pun juga mungkin akan sedikit sulit dengan adanya penempelan dari Matilda dan juga Hilda. Dan tipikal Hilda yang kalau dilihat dari segi gameplay clear cepat, ini tiba-tiba udah menghilang dari lane. Sebenarnya harus diwaspadai dengan tim Liquid ID ya. Apakah ini pancingan juga dari Fnatic Onyx PH yang membiarkan biar Matilda itu dipakai dengan si Widi. Karena Widi kan ya kita tahu dia bagus banget dari sisi inisiator. Dia buka team fight duluan kayak Khalidnya dia, Chow-nya dia. Tapi sekarang dengan ya Matilda dia nggak bisa berbuat terlalu banyak juga sebenarnya, lebih ke mengcover follow up juga lah ya untuk move on teman-temannya. Dan yang aku takutin juga sebenarnya di sini kalau sampai ternyata dari teman-teman Fnatic Onyx mereka bisa ngambil one-one juga nggak sih? Karena kan dengan adanya Hilda, dengan adanya Matilda, weakness point tuh bisa aja lebih cepat terbukanya. Dan itu last pick value, jadinya bisa dimainkan dengan Fnatic Onyx PH. Jadi kita lihat nih untuk band terakhir, kalau aku melihatnya mungkin bisa commit ke arah gold lane, atau mungkin mereka bisa tutup nih salah satu mid lanernya Yeskiel bisa didelimitasi. Kalau aku ngelihatnya Yeskiel terlalu banyak sih dan luas juga ya, karena Xavier ini masih memungkinkan, Novaria juga bahkan bisa jadi pilihan, atau selain itu juga hero meta masih ada Vexana yang bisa juga dibawakan ya. Tapi lagi-lagi one-one ini yang bakal ngelengkapin banget 3 hero awal dari Fnatic Onyx Philippines sih. Dan itu bahaya banget buat melepaskan one-one kalau menurut aku dari tim Liquid ID. Farsha juga ditutup. Iya, karena itu menjadi weakness dari one-one kan. Dengan high ground dan burst damage yang besar dari Farsha. Ya, tapi buat aku sih one-one ya, it's okay lah kalau mau diambil dengan Fnatic Onyx PH. Jawabannya detail jelas. Ya, cuman problemnya dari one-one pick itu satu paling dari Fnatic, yaitu early lane-nya bakal seperti apa. Karena menurutku weak lane-nya bakalan kerasa banget di saat adanya Hilda dan Matilda. Dan untuk di arah tim Liquid juga aku setuju dengan perkataan Radit tadi. Dengan power Xavier menurutku ini bakalan oke banget untuk nahan hero-hero darat yang datang dari Fnatic dengan adanya Chow dan juga Alpha. Belum lagi kita belum melihat ke XP/roamernya kan. Povius masih kebuka? Ya pada Povius sih, tapi aku suka sih band edit ini, respect aja lah. Iya, daripada ya. Tadi Om udah bilang soalnya Kirk daripada banget itu Kirk.
banyak yang respect memang buat editnya dia. Kalau Povius, kurang oke gak sih buat FNOP ya? Karena mereka butuh yang lebih daripada Povius. Povius memang bisa lompat, bisa ganggu, tapi gak sekuat misalnya Gatot Kaca. Lebih badan berarti ya. Betul. Ini ya, Dan Beatrix Sudah juga. dibuka. Wow, Oke. Wow. si Beatrix ya. Karena Beatrix juga ancaman sih. Banyak tipe-tipe lah yang buat Beatrix kan. Cuman typically kalau di M6 ini Beatrix kita lihat semuanya bisa jaga posisi lah. Iya. Dan bagus-bagus, matang-matang semuanya. Ini That's why combo. mereka mainnya di M6 Ya, ya. betul, makanya itu yang buat susah kan untuk pemilihan Beatrix seperti ini. Dan mereka belum ada hero yang bisa mancing penggunaan Purify nih buat Beatrix. Karena Beatrix pasti flicker. Ya kalau pengen ngincer ke arah pengguna Purify, menurutku di sini Vexana juga masih masuk sih untuk nahan hero-hero tabrak depan ya kan dari arah mid lane ya. Cuman kita ngelihat ke Yezical sendiri udah lumayan lama kan udah nggak pakai Vexana ya. Oke. Lionel Moskov ya. Kof. Yes. Nah ini tadi aku pengen ngebahas combo klasik ya Chow dengan Beatrix tentunya bisa langsung ke burst juga. Dan untuk yang terakhir kita lihat untuk mid lanernya tampaknya Yeskiel wow. mengamankan Novaria. Oke. Wow, 0,8% lah. Ya, tanpa adanya healer juga Novaria pokingnya bakal ngeselin banget. Walaupun ini berbeda ya, yang kemarin kan combo Granger Novaria. Ya. Dan sekarang tapi Moskov at least dari SOD-nya ini bakal enak banget buat connect. Tapi seenggaknya satu pattern yang sama dibandingkan dengan hari kemarin. Apa tuh? Penggunaan makronya. Nah. Dengan adanya Hilda, Novaria, dan juga Moskov. Ini menurutku bakalan jadi terang banget map ya untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Dan mungkin bisa kalkulasi banyak lah. Apalagi menurutku power split push juga bakalan jadi salah satu kekuatan di menit 89 untuk teman-teman dari tim Liquid. Dan ini cowoknya bisa flex. Iya. Masih. Dan Mereka sama Kirk dan pick terakhir, wow, Cici ya, Wow. yang memang akan memenangkan harusnya untuk match up dengan Hilda di side XP-nya nanti. Tapi anyway ini akan sangat menarik ya, karena ini adalah game pertama di final upper bracket. Dan ingat, siapapun tim yang berhasil mendapatkan kemenangan akan lanjut ke babak grand final. So here we go, match ketiga game pertama, Caster, it's your time. Yap, walaupun tadi kita sudah melihat ada satu perjalanan dari RRQ yang sudah berakhir. Terima kasih RRQ sudah berjuang dan sekarang waktunya kita akan support full untuk tim Liquid ID. Betul, satu tim Indonesia yang tersisa yang masih berjuang karena di match ini kita akan melihat satu tim yang akan langsung menuju ke grand final. Betul sekali, apakah itu tim Liquid ID? Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Atau Fnatic, Onyx, Filipina, dan ini adalah hero-hero dan juga spell yang sudah mereka bawa. Yap, dan sebenarnya yang udah kita lihat ya di match-match sebelumnya, Fnatic Onyx Philippines yang belum terkalahkan sama sekali ya sejauh dari pagelaran M6 ini menjadi tantangan besar juga. Apalagi yang akan menarik adalah match up dari kedua belah mid laner yang sama-sama lagi improve banget. Oke, dan sekarang kita satukan suara teman-teman yuk di kolom komen. Love birunya langsung dikeluarkan, love orange juga jangan lupa dikeluarkan karena RRQ pun sudah berjuang ya membawa nama besar dari regional Indonesia. Yuk, love birunya, love orange-nya boleh di kolom komen kita coba dibanjirin ya. Ya, sambil kalian banjirin kolom komentar, sambil juga kalian login dan beli M6 Pass karena sudah hadir. Level 75 kalian akan bisa mendapatkan skin Cloud yang prime. Waduh, dan info saya sudah level 150. Kali ini, jumawa kali teman saya yang ini ya. Sombong lah. Gak apa-apa, yang penting kan punya. Betul. Gak apa-apa sombong yang penting punya. Tapi sekarang dari arah tengahnya sudah mulai terlihat adanya keramaian, Aran. Ini dia ada pertemuan terjadi, satu orang langsung digebukin rame-rame tapi dengan revitalisasi yang dimiliki oleh Aran. Sejauh ini Aran masih bertahan dan masih survive. Dan ini adalah tipikal yang dimana mid lane-nya ditaruh di XP dulu ya. Oke, sementara sekarang Brusco mencoba untuk bisa mempertahankan lagi area yang mereka miliki karena sekarang ada satu Spear of Alpha Connect ke arah dua player sekaligus. Oke. Bermain cukup agresif kali ini Widi dan juga Aran. Namun Spear of Alpha ini menghasilkan double kill untuk King Kong. Di mana akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar di Fnatic Onyx Philippines untuk early game-nya. Bayangin Alpha udah dapetin modal 2 poin kill. Yap, dan sekarang Yeskiel. Sakit banget. Yeskiel juga tumbang. Connect-lah sudah di awal dengan tadi satu point place yang memang berhasil masuk teammates-nya ke arah Yeskiel. Ini snowball-nya bakal mengerikan banget loh. Apakah akan bisa ditanggulangin? Karena dari tim Liquid ID mereka punya Novaria dan Moskov yang sebenarnya mereka akan bermain di area mid to the late game. Oke, sementara sekarang Aran dengan level 4-nya sudah siap untuk bisa menzoning dan juga mengganggu pergerakan dari King Kong. Tapi real one manipulation langsung dikeluarkan begitu saja akan menjadi milik siapa? Ada Fabian. Malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, tertinggal sendirian di bagian belakang dan Aran menjadi korban juga. Teracak-acak tim Liquid ID di 2 menit pertama.
Fnatic Onyx Philippines gak ngasih ampun, semuanya mereka ambil 5 poin kill, turtle dan bahkan invade jungle tidak akan memang disia-siakan oleh mereka. 2.700 gold lead, dan dimana kita ngeliat biasanya Hilda yang ngegangguin jungle dari lawannya, tapi justru ini juga ngelihat dari Fabiannya yang terpressure dengan hadirnya sosok dari Brusco. Dan ini adalah gambaran bagaimana cara untuk mengcounter kehadiran dari Hilda, teman-teman. Benar-benar dipertontonkan oleh pemain-pemain dari Filipina, di mana sekarang Widi di bagian bawah mencoba untuk bisa menggocek dan juga melindungi pergerakan dari Iron Shiki karena udah banyak banget yang mau nyerang. Dan Fnatic Onyx Philippines benar-benar menyerap ya bagaimana gameplay dari tim Liquid ID. Main agresif di awal, tabrak aja tim fight, ayo. Ditabrakin. Biasanya kalau kita ngelihat dari Regen Philippines, ini kan lebih ke makro, sabar, poin killnya nggak berlimpah ganda. Tapi ini Fnatic Onyx Philippines yang justru ya udah kita ikutin aja. Adaptasi yang sangat cepat sepertinya ya, atau mereka memang bisa main seperti ini, cuman sejauh ini mereka hanya mengikuti bagaimana gerakan yang ada di dalam pertempurannya gitu loh. Iya, dan Kirknya juga yang ternyata dapetin ke arah purple buff-nya ya. Ngebuat dari Aran akan semakin susah lagi untuk bisa melakukan pergerakan. Dan dimana sebenarnya dari kedua belah gold laner masih cukup aman sih, masih tidak ada gangguan yang cukup berarti juga, masih dibiarkan untuk mandiri. Sementara ya memang dari segi level Kera unggul juga karena ada sharing experience tadi dari turtle-nya. Dan zoning out dari Brusco ini ngebuat akhirnya dari visionnya tim Liquid ID sangat-sangat terbatas loh. Yang biasanya kita tahu Matilda ini bisa menangin matchup di river, ngepoknya, main kitingnya. Cuman kalau dalam keadaan yang lagi under kayak gini ya susah banget untuk melakukan hal tersebut. Let's see, akan seperti apa lagi nanti gerakan yang dilakukan oleh pemain dari Liquid untuk bisa membalaskan ya apapun yang sudah dilakukan oleh Fnatic Onyx di awal game. Mereka kalah dari segala sisi untuk sekarang. Harusnya ya dari objektif, dari landingnya juga, dan momentum yang akan dicari oleh tim Liquid ID. Tapi gimana modalnya sekarang Turtle udah dapat lagi dari King Kong. Betul, King Kong sudah masuk dalam area Dapat Purple lagi. Buff, dan sekarang sepertinya Fnatic Onyx benar-benar mengeluarkan bagaimana tempo permainan yang mereka miliki. Lihat, sekarang mereka main jadi sabar lagi. Selagi mereka nggak ditabrak, mereka akan seperti ini aja gitu loh. Ya kayak dimainin banget ya. Oke, dan ada satu serangan balasan dilakukan. Dua F-Dragon dikeluarkan pula. Namun sejauh ini masih ada backupan, namun ada real world manipulation dan Iron Shiki tertangkap basah. Selesai kali ini Iron Shiki di bagian bawah. Beatrix mendapatkan tempat yang begitu luas. Ya karena dengan Purify juga ya, ini nggak bisa lari secara instan dari kejaran real manipulation yang dengan area of effect yang besar. Dan Yeskiel, Waduh, udah ada gangguan lagi Yeskiel. Harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa kabur dari sergapan Brusco. ini terhipnotis nggak sih? Semuanya dari tim Liquid ID nggak bisa berbuat banyak. Mereka bener-bener terhipnotis dengan gameplay dari Fnatic Onyx Philippines. Dibawa semuanya dan dimakan semuanya sama Fnatic Onyx Philippines. Bahkan objektif yang tadi ditabung dua turtle, invade ke arah purple buff, di-convert lagi. Turret-turret sekarang udah mulai dilucuti sama Fnatic Onyx Philippines. Oke, dan sejauh ini akan seperti apa lagi yang mereka lakukan? The Wave Dragon kembali berhasil dikeluarkan pula dan Aran tertangkap basah Aran. Oh, itu bagus banget lagi kombonya, The Wave Dragon, Spiral apa lagi? Bennett Rage yang sebagai follow up. Iya. Wah, dan Brusco benar-benar bisa menguasai seluruh area jungle yang dimiliki oleh tim Liquid dan tertutup sudah area defensif yang semakin mengecil. Ini makin minim lagi visionnya. Lihat, Kirknya pede sendirian. Pede banget dengan Vengeance yang barusan diaktifkan. Udah ada dua player mencoba untuk bisa menggagalkan apapun yang dilakukan oleh Kirk, tapi tidak kuat. Gak kuat ya, segitu 2 versus 1. Tapi memang udah terlalu jauh sih dari perbedaan atributnya juga yang ngebuat damage dari tim Liquid ID masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Kirk. Dan bahkan ya diikhlaskan saja purple buff lagi-lagi dikantongin sama King Kong. Oke, King Kong akan semakin kencang lagi dari leveling yang dia miliki. Sekarang coba lihat, ada perbedaan 3 level. 3 level. Lumayan ya. Ini kita tahu bagaimana Suyo ini adalah hero yang tipikal lumayan early juga, bisa agresif di level 3. Cuman dalam keadaan kayak gini ya, gak banyak yang bisa dilakukan, mau farming pun sulit. Tapi Iron Shiki, Oke, Iron Shiki mendapatkan satu turtle. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal baik, awal yang baik. Dengan diculik ya tadi karakter-turtle-nya, tertinggal sekarang King Kong, tapi masih ada wave minion di area inner turret. pencurian yang begitu manis ya. Spear of Destruction yang ternyata berhasil untuk nge-steal karakter turtle sehingga tidak ada perfect turtle bagi King Kong. Dan Magic Sentry yang telah diaktifkan juga nggak banyak yang bisa dilakukan karena mereka minim banget nih siapa yang bisa buka vision. Aran, sekalinya dia sendiri di depan. Wah, ini udah bakal babak belur habis sih. Ini udah babak belur 7-0 apalagi. Dan Brusco berhasil mendapatkan karena satu player Aran menjadi korban dan belum berakhir
terakhir sepertinya serangan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Yap, dan bakal coba untuk dipaksa lagi dan di-trigger pasif dari base turretnya masih belum berhasil. Karena ada satu tembakan Astral Sphere juga yang langsung nge-clear satu katapult terakhir. Tapi masalahnya masih ada wave minion berikutnya. Oke. Wah, ini satu wave minionnya pun berhasil masuk dan juga menghilangkan Menit karena 7. Menit 7 ya. Menit 7 ini masalahnya. ya. Di mana pasif base turret udah nggak ada. 3 base turretnya udah terekspos. Bahkan dari turret-turret ya Fnatic Onyx Philippines pun masih belum ada yang tersentuh. 8-0 di menit ke-7 menuju 8. Perbedaannya udah 10.000. 10.000 guys. 10.000. Menit 8, 10.000. Coba waduh. Berat sih, coba lihat perbedaan itemnya antara Kelrad dan juga Iron Shiki. Karena kayaknya dari tim Liquid ID mereka membawakan Novaria dan Moskov ini dengan zona bermain di arah mid to the late game. Tapi minimal dengan persyaratan adalah mereka menangin early-nya. Dan di saat early-nya nggak bisa kepegang, inilah akibatnya. Yep. Terlalu sulit untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena bisa dibilang juga ini bukan hero-hero yang bisa punya momentum. Ya kan kayak mainnya Kating aja, tarik ulur. Sementara ini udah terlalu snowball banget untuk Fnatic Onyx Philippines. Memanfaatkan early ya, benar-benar Iya. memanfaatkan early, tapi early-nya mereka benar-benar dihancurkan dan akibatnya di mid mereka emang benar-benar harus beradaptasi dan kembali ditendang ke Aran. Benar-benar saja berhasil dapat kembali Aran. Sakit banget. 0-5-0 Aran benar-benar dihajar habis-habisan Aran, bonyok di area itu. Karena cuma satu-satunya harapan Aran untuk bisa membuka vision, nyari orang, nyari informasi. Karena tipikalnya ini junglernya kebetulan bukan yang hybrid. Harusnya kan Fabian build-nya ke arah damage juga kan. Beda sama Alpha kalau di combo sama Matilda. Tetap ada defensifnya. Cuman Brusco benar-benar dari tadi juga. Makan siapa aja. Brusco sekali masuk itu kayak nggak ada hambatan. Dia mau makan siapa bebas. Dari tadi emang benar-benar bisa menghalangi pergerakan dari Brusco, yaitu Spiromiseri. Selebihnya Brusco bebas banget. Atau ya sebenarnya bisa diselamatin ya, kayak ada favor, ada Ya, ataupun dari transformation. Guiding Wind itu sendiri gitu. Iya, tapi kayak nggak ada aksi penyelamatan tadi. Sulit banget juga mereka untuk mendekat. Mereka diusir jauh ke area belakang. Real World Manipulation kembali dikeluarkan, The Way of Dragon. Aran masih berusaha untuk bisa kabur dan masih selamat sejauh ini. Brusco di tempatnya berbeda, masih berhasil kabur, masih berhasil keluar dari pertahanan dimiliki oleh tim Liquid ID. Widi sedikit lagi yang tersisa, tapi ternyata mereka pun masih belum bisa menghancurkan pertahanan terakhir dimiliki oleh tim Liquid. Dan Super Prince ini benar-benar superior sekali. Super Prince yang sangat-sangat aman banget positioningnya, poke damage-nya masuk semua. Bagus banget siapapun yang dilakukan, hanya saja kita pun masih harus optimis tim Liquid bisa membalikan keadaan. Namun sekarang Kirk masuk dengan begitu bebasnya. Spiromiseri mendorong mundur sedikit. 3 base turret sudah dihancurkan dan sekarang ada 2 yang tadi seperti udah dikuang, tapi Brusco gagal untuk kali ini. Akankah mereka mau membalaskan keadaan? Tidak, mereka tetap tahan di dalam pertahanannya. Dan itu dia pengontrolan dari segi tempo dari Fnatic Onyx Philippines yang begitu mengerikan. Main agresif, oke, dimainin lagi emosinya karena diturunin dan sekarang main hati-hati. Oke, Spiromiseri. Namun sekarang ada Spiro apa yang memang masuk dan Nara kembali menjadi korban. Ada satu skill yang dikeluarkan, tapi Vengeance sudah aktif di dalam tubuh dari Kelna dan sekarang Brusco mencoba untuk bisa mencari ke arah satu player di mana sekarang Fabian yang langsung ditendang bisa-bisa. Tapi terbuka area defensifnya, tidak ada point kill sama sekali. Mereka bukan hanya ingin menang, mereka ingin menghancurkan Fnatic Onyx di game yang pertama mengerikan. Begitu besarnya dominasi dari Fnatic Onyx Philippines tanpa